Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, mahasiswa-mahasiswi sekalian, untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar, sebagaimana yang saya janjikan bahwa saya akan membuat resume di YouTube. Janji itu sekarang saya penuhi. Saya akan membuat ulasan singkat untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, saya telah mencoba memberikan dasar-dasar perkuliahan buat kalian semua, dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah manfaat buat kalian. Ilmu alamiah dasar itu kalau di pelajaran atau waktu kita duduk di bangku sekolah menengah atas, itu adalah mata kuliah fisika atau biologi begitu ya, atau juga kimia, ilmu pengetahuan alam. Cuma yang membedakan antara kita semasa SMA dengan kita yang belajar ilmu alamiah dasar sekarang itu adalah dari sisi keilmuan yang dibangunnya sendiri. Kalau dulu misalnya kita belajar ilmu alamiah dasar, kita tidak pernah mengaitkan dengan aspek keyakinan atau tauhid. Maka sekarang itu setiap apapun yang kita pelajari dari ilmu alamiah dasar justru harus mengarahkan kita pada satu keyakinan yang kuat tentang adanya Allah. Jadi alam itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam itu merupakan sifat-sifatnya, kalam-kalamnya begitu ya, tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Sehingga kemudian ini mesti membangun sebuah kesadaran yang ada dalam diri kita, bahwa kita tidak hanya berbicara alam itu semata-mata sebagai fakta fisika misalnya, secara empiris, tapi kita jauh menerobos pada aspek-aspek metafisisnya, pada keyakinan-keyakinan yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita pelajari dalam ilmu tersebut. Ya, jadi ini dasar yang saya berikan pada kalian. Makanya ketika kita berbicara aspek-aspek fisika misalnya, atau aspek-aspek biologi, dari mulai awal perkuliahan ini, kita mengetahui secara metodologi ilmu pengetahuan alam itu kita mempergunakan metodologi ilmu empiris begitu ya. Ilmu empiris itu adalah melihat fakta-fakta pada gejala-gejala indrawi. Sesuatu yang bisa dilihat dan didengar, dicium oleh panca indera kita gitu. Itu dasarnya, dan diperluas nanti dengan peralatan-peralatan yang ada begitu ya. Dan kita berbicara dari mulai sebuah pertanyaan paling klasik sekali terkait struktur alam semesta ini, yang membedakan Yunani itu dulu antara periodisasi Yunani ketika belum sampai pada pemahaman ilmu alam begitu ya, dengan hal-hal yang mistik begitu, tapi kemudian berubah pandangannya ketika ada sebuah pertanyaan dari Thales begitu. What is the matter of the world stuff? Apa sebenarnya bahan dasar dari alam semesta ini? Dan dari pertanyaan itu kan kemudian berkembang gitu. Di Yunani sendiri berkembang menjadi metode untuk menemukan keabsahan ilmu pengetahuan gitu ya. Nanti ada Socrates, ada Aristoteles, ada Plato tuh, dengan sudut pandangnya masing-masing. Pada masa keemasan Islam, cakupan ilmu pengetahuan itu jadi meluas begitu, karena para pengembang ilmu di dunia Islam tidak hanya mengaitkan dengan dimensi metafisis, dimensi rasional, kemudian dimensi mistis, tetapi juga mengembangkan dimensi-dimensi empiris, sehingga kemudian terkenal sekali ilmuwan-ilmuwan muslim itu sebagai penemu-penemu begitu ya. Salah satunya adalah Al-Biruni, kemudian Ibnu Hitham yang menemukan sistem optik, dan itu dipakai di dunia sampai sekarang. Dan sangat luar biasa capaian umat Islam itu dalam bidang sains begitu. Walaupun kemudian ketika terjadi arus kebangkitan di barat begitu ya,
yang dikatakan dengan abad Renaissance, maka umat Islam meredup masa keemasannya. Barat yang tadinya berada dalam situasi masa kegelapan, justru mereka kemudian mengalami masa Renaissance dan berkembang sampai sekarang, melahirkan masyarakat industri, begitu kan. Kita sudah tahu tahapan-tahapan industri itu. Ada tahapan industri 541, 54, 2, 54, 3, 54, tahapan industri 01, tahapan industri 02, tahapan industri 03 sampai tahapan industri 4.20 gitu ya. 4.20, 1.20, 2.20, 3.20, kemudian 4.20. Itu adalah tahapan-tahapan dari masyarakat industri, sehingga kita sekarang berada pada abad industri seperti ini, dan itu adalah luar biasa begitu ya. Sebuah tahapan yang sekarang itu kita berada dalam masa-masa banyak digunakan kecerdasan artifisial begitu. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kalian, bahwa ini adalah tantangan yang harus kita sadari dalam kehidupan di abad kita sekarang begitu ya. Bahwa dunia kerja saja nanti kalian akan menghadapi situasi ketika kalian berhadapan dengan bentuk-bentuk kecerdasan artifisial seperti itu, yang nanti kendalinya banyak dipegang oleh robot-robot itu gitu ya. Inilah tantangan sekaligus juga peluang bagi kita semua begitu. Kita harus selalu memiliki sebuah rasa percaya diri ketika kita berhadapan dengan situasi dunia yang sekarang ini sangat penuh dengan perubahan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pesan dari ilmu alamiah dasar ini, ilmu alam yang kita pelajari itu harus membuat hati kita tembus, rasa kita tembus terhadap adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Bahwa Allah itu adalah pencipta dari semuanya. Ketika kita melihat alam ini, justru hati kita membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kan, sebagai penciptanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.